Kasus konflik tanah bukanlah hal baru di Indonesia. Misalnya, tanah adat yang sudah sejak lama dimiliki warga ternyata bersinggungan dengan kepemilikan tanah yang didaftarkan oleh suatu perusahaan, atau sekedar masalah pergeseran batas wilayah sangat sering kita jumpai. Untuk itulah, perlu adanya pendaftaran bidang tanah secara menyeluruh di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, saat ini seharusnya Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah yang terdaftar di Kementerian ATR BPN. Namun, hingga akhir tahun 2017, baru 51 juta bidang tanah yang terdaftar. Hal ini belum termasuk tanah yang bersertifikat dan terpetakan secara digital. Dilihat dari fakta pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, masih banyak bidang tanah yang belum terdaftarkan. Oleh karena itu, muncullah beberapa permasalahan yang ada di Indonesia seperti tanah bersengketa, tanah tidak terurus, dan masih banyak lagi. Lalu, adakah solusi terkait hal ini? Tentu ada nih suatu sistem informasi pertanahan yang dapat digunakan dalam pendaftaran tanah, yaitu GeoKKP. Yuk kita simak lebih dalam tentang GeoKKP. Jadi, GeoKKP merupakan sebuah sistem informasi pertanahan. Seperti namanya, sebuah sistem informasi pertanahan akan digunakan untuk mendukung proses administratif pertanahan. Nah, GeoKKP khususnya dibentuk untuk mendukung data spasial yang terintegrasi, berstandar, serta memiliki sistem referensi. Terus, gimana sih implementasi GeoKKP? Implementasi GeoKKP berupa aplikasi grafikal yang berbasis sistem client and server, yaitu aplikasi yang menghubungkan sistem client atau pengguna dengan server atau pusat melalui jaringan komputer berupa internet. Dengan menggunakan jaringan komputer berbasis internet, akses dan update data antara pengguna dan pusat data akan semakin baik. Adapun pada sistem ini juga tidak keliput dengan kekurangan yang merupakan bahasan efektivitas sistem GeoKKP ini. Saat ini, efektivitas penyerapan GeoKKP di Indonesia sudah cukup bagus. GeoKKP memiliki peranan yang sangat penting dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, di mana dengan adanya GeoKKP, kita dapat dengan mudah dan cepat dalam pembuatan sertifikat tanah. Akan tetapi, dalam perjalanannya sendiri, GeoKKP masih perlu peningkatan dari beberapa segi, di antaranya kualitas data, standarisasi, kelembagaan, kebijakan, network, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar penerapan GeoKKP di Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan efisien lagi. Kalau masih penasaran, apa dan bagaimana implementasi GeoKKP secara lebih lanjut? Boleh ikutan dalam webinar yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Agraria ITB dengan tema GeoKKP sebagai Sistem Informasi Pertanahan di Indonesia. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Desember 2020. Pukul 16 sampai 15:15 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau daftar, tenang aja, pendaftarannya gratis kok. Cara mendaftarnya bisa dengan dua cara. Yang pertama, scan QR code yang ada di bagian bawah poster, atau langsung ketik bit.ly/track webinar GeoKKP di browser masing-masing. Kemudian isi data-data yang diminta. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat dalam poster di slide sebelumnya.